Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat seluruh Ketua Rektor dan Wakil Rektor Universitas UIN Maulana Malik Ibrahim, dan yang terhormat seluruh para dosen beserta jajaran staf UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan yang terhormat seluruh panitia PPAK 2021 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan tak lupa seluruh teman-teman yang saya cintai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'd. Sebelumnya, perkenalkanlah, nama saya Wardatul Asfiya. Saya mahasiswi baru UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun ajaran 2021, Fakultas Humaniora dengan prodi Bahasa dan Sastra Arab. Di sini saya akan menyampaikan sebuah orasi atau pidato dengan tema mewujudkan generasi moderat dengan peduli bangsa menuju Indonesia tangguh. Saya Indonesia, kamu Indonesia, kita semua Indonesia. Bukanlah pilihan kita untuk menjadi bagian Indonesia untuk menuju Indonesia yang tangguh, melainkan takdir Tuhanlah yang membuat kita menjadi generasi bangsa dan menjadi kita sebangsa, seagama, bahkan setanah air. Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan dengan kepulauan terbesar di dunia yang membentang dari Sabang sampai Merauke, dengan berbagai macam kebudayaan, ras, bahkan agama. Tetapi itu semua tidak membuat kita terpecah belah, bahkan membuat kita menjadi satu jua. Moderat dalam pemikiran Islam adalah mengedepankan sikap toleran dalam perbedaan, keterbukaan menerima keragaman, baik beragam dalam madhab maupun beragam dalam beragama. Perbedaan tidak menghalangi untuk menjalin kerjasama dengan asas kemanusiaan, meyakinkan agama Islam yang paling benar, tetapi kita tidak berarti melecehkan agama orang lain, sehingga akan terjadilah persaudaraan dan persatuan antar agama, sebagaimana yang pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW di kota Madinah. Moderasi harus dipahami, ditumbuh kembangkan sebagai komitmen bersama dengan menjaga keseimbangan yang paripurna, di mana setiap warga masyarakat maupun suku, bangsa, bahkan agama dan politik mau saling mendengarkan satu sama lain, serta saling belajar melatih kemampuan mengelola dan mengatasi perbedaan di antara mereka. Dengan mewujudkan moderasi, tentu harus bisa dihindarkan sikap inklusif, yang mana sifat inklusif adalah menurut Islam, dalam pandangan Islam, yaitu adalah tidak hanya sebatas pengakuan dan kemajuan masyarakat, tetapi juga harus diaktualisasikan dalam bentuk keterlibatan aktif terhadap kenyataan tersebut. Sikap inklusifnya yang dipahami dalam pemikiran Islam adalah memberikan ruangan bagi keragaman pemikiran, pemahaman, bahkan persepsi keislaman. Kebenaran tidak hanya terdapat dalam satu kelompok saja, melainkan juga ada pada kelompok yang lain, termasuk kelompok agama sekalipun. Pemahaman ini diangkat dari sebuah keyakinan bahwa pada dasarnya semua agama membawa ajaran keselamatan masing-masing. Perbedaan satu sama lain agama, perbedaan satu agama yang dibawa seorang nabi dari generasi
ke generasi lainnya hanyalah merupakan syariat. Jadi bisa kita simpulkan bahwasannya moderat itu sangat penting dalam beragama. Sangat erat terkait dengan menjaga kebersamaan, dengan memiliki sikap tenggang rasa, sebuah warisan leluhur yang mengajarkan kita untuk saling memahami satu sama lain dengan berbeda. Seruan untuk selalu mengagungkan moderasi, mengambil jalan tengah melalui perkataan dan tindakan, bukan hanya menjadi kepedulian para pelayan publik seperti penyuluh agama atau warga Kementerian Agama, namun seluruh warga Indonesia saja dan seluruh umat manusia, sehingga tidak sampai menimbulkan peristiwa sebagai penembakan di Masjid Selandia Baru yang mana menewaskan 50 jamaah sholat Jumat. Berbagai konflik dan ketegangan antar umat manusia dalam beragama, suku, paham, dan sebagian telah memunculkan ketetapan internasional lewat Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bisa kita sebut dengan PBB. Penetapan ini jelas sangat relevan dengan komitmen Kementerian Agama untuk terus mengagungkan moderasi beragama. Agama menjadi pedoman hidup dan solusi jalan tengah yang adil dalam menghadapi masalah hidup dan masyarakat. Agama menjadi cara pandang dan pedoman yang seimbang antara urusan dunia maupun akhirat, akal, hati, raiso maupun norma, idealisme dan fakta, individu dan masyarakat. Hal sesuai dengan tujuan agama diturunkan ke dunia ini agar menjadi tuntunan hidup. Agama diturunkan ke bumi untuk menjawab berbagai persoalan di dunia, baik dalam skala mikro maupun makro, keluarga maupun masyarakat atau negara atau publik. Islam di Indonesia telah lama dikenal sebagai sikap moderat. Dari jumlah riset menunjukkan sikap intoleransi mulai berkembang. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda Islam harus cerdas secara intelektual serta mempunyai kepedulian dan landasan moral yang kuat, sehingga dapat mewujudkan masyarakat madani. Generasi muda memiliki karakter semacam itu akan dapat membawa perubahan positif pada diri masyarakat dan juga di sekelilingnya. Diperlukan peran dari segenap pihak, baik masyarakat, pemerintah maupun institusi pendidikan, untuk mendorong pembentukan karakter generasi muda tersebut. Jadi, yang harus kita lakukan saat ini adalah menghargai perbedaan pendapat dan toleransi antar umat agama. Jika seluruh warga memiliki sifat toleran dan saling menghargai, maka akan menjadi negara yang tangguh. Salam Justisia, hidup mahasiswa, hidup bangsa Indonesia. Jas merah, jangan sampai sekali-kali meremehkan, melupakan sejarah, karena itu merupakan salah satu perkataan dari Presiden kita, Insinyur Soekarno. Kata yang singkat dan membuat saya semangat. Maka dari itu, kita jangan melupakan perjuangan para pahlawan, baik pada zaman Rasulullah maupun saat ini, hingga saat ini, demi kemerdekaan bangsa dan juga agama kita, yaitu Ad-Dinul Islam. Dahulu mereka berjuang dengan mengangkat senjata berperang. Bahkan untuk saat ini kita berjuang, berjihad dengan mengangkat buku dan belajar sebagai wujud bela negara pada saat ini.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.